El Shinta News and Talk. Interaksi Dubes RI. Pendengar, Indonesia dan Tunisia memiliki sejarah hubungan bilateral yang baik. Hubungan diplomatik kedua negara sudah dimulai sejak tahun 1950-an. Berbagai kerjasama telah dibangun antara Tunisia dan Indonesia. Lalu bagaimana kondisi terkini di Tunisia pasca pandemi COVID-19? Apakah perekonomian Tunisia telah bergerak pulih? Kami akan berbincang langsung dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Tunisia, Bapak Zuhairi Misrawi. Assalamualaikum, Pak Dubes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat ya Pak Dubes ya? Alhamdulillah, sehat, semua berjalan lancar, puasa juga. Semua WNI di sini juga alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Dengan Don Wijaya di sini Pak Dubes. Salam kenal Pak Dubes ya. Salam kenal Mas Don Wijaya. Saya Ya. dulu pernah di Pecinta sebulan penuh saya ngisi acara Ramadan di subuh. Alhamdulillah. Pak Dubes sehat semua di sana ya, termasuk semua staf dan kru di Tunisia ya Pak Dubes ya. Ya, alhamdulillah sehat walafiat. Sore ini kita akan ada nuzulul Quran. Jadi di Tunisia masih pukul 12:30, insya Allah jam 5 WNI kita akan berkumpul di Wisma Duta Besar Republik Indonesia. Nanti malam kita akan menggelar sholat tarawih bersama dan peringatan nuzulul Quran, hari turunnya Al-Quran. Amin. Insya Allah mudah-mudahan lancar ya Pak Dubes ya. Amin, amin, amin. Iya. Pak Dubes, sebelum membahas lebih jauh, kita coba lihat dulu dari aspek internal di Tunisia. Sejauh ini dalam transisi pandemi COVID-19, seperti apa kondisi di internal Tunisia, Pak Dubes? Ya memang kalau kita lihat, dan ini sesuai yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, bahwa dunia sedang tidak baik-baik saja karena COVID-19, lalu kemudian setelah itu ada perang Ukraina dan Rusia. Itu wilayah yang berdekatan dengan kawasan Eropa, termasuk Tunisia ini, Mas. Kami ini tetangganya ini Italia, Mas. Iya. Dari Rusia ke Italia 45 menit. Lalu Prancis, lalu Spanyol, dan juga Jerman gitu. Itu kami lebih dekat dengan Eropa, walaupun kami juga bertangga dengan Libya, lalu kemudian Jazair, Maroko, Turki, Mesir, ya kan. Tetapi karena negara ini adalah importer gandum dari Ukraina dan Rusia, dan juga wisatawan ini, Tunisia dikenal dengan salah satu destinasi wisata terindah, ya, Balinya Timur Tengah di Indonesia. Jadi memang setelah COVID, setelah dalam kondisi perang Ukraina Rusia, memang situasinya sedang tidak baik-baik saja. Ya, Pak Dubes, kalau kita lihat dari 3 tahun ya berselang beberapa waktu lalu, Indonesia juga mengalami kondisi kurang lebih sama boleh jadi dengan negara-negara lain terkait dengan pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah Indonesia bisa melewati semuanya dengan sangat baik, bahkan itu diakui juga oleh PBB. Lalu bagaimana dengan Tunisia, Pak Dubes? Ya memang ini saya waktu datang tahun lalu, ya, bulan Januari, itu terasa kelangkaan di beberapa bahan-bahan pokok, ya. Sehingga saya bulan puasa tahun lalu itu tidak bisa menikmati beras, ya kan? Hanya makan dengan roti ala Tunisia. Tapi tahun ini, sekarang ini, kelangkaan itu, beras ada sepanjang bulan Ramadan tahun ini tidak ada langka, tapi barang-barang naik, Mas, harganya. Karena tadi itu ada krisis gandum, lalu kemudian gas itu kan diimpor dari Rusia juga, ya kan. Jadi barang-barang terlihat mahal, apalagi Tunisia ini sangat tergantung dengan impor.
ya kan. Tetapi kalau kita lihat dari segi bagaimana masyarakat atau warga Tunisia ini tetap survive di tengah krisis, itu memang salah satu kelebihannya adalah warga Tunisia ini adalah warga yang solid gitu ya, Mhm. kokoh ya, warga yang Tangguh bisa ya, memahami. Pak Dubes ya. Tunggu. Mhm. Belum lagi kita lihat setelah revolusi tahun 2019, eh, konstruksi politik dan konstruksi ekonomi juga tidak mudah untuk bagaimana Tunisia ini pulih dalam berbagai aspek ya. Mhm. Tetapi dari segi bagaimana masyarakat itu bisa survive, itu masyarakat yang ramah, masyarakat yang toleran ya kan. Itu memang perlu mendapat apresiasi dan catatan khusus ya, terutama saya ini kan sebelum menjadi duta besar Republik Indonesia untuk Tunisia Mhm. punya pengalaman sebagai pengamat Timur Tengah, kuliah di Al Azhar Mesir di Kairo, keliling di hampir seluruh kawasan Timur Tengah ya kan. Ini di Tunisia ini negara yang secara umum toleran ya. Warganya Hmm. itu ya. Ada keramah tamahan dari warga Tunisia. Dan belum lagi Tunisia ini merdeka dibantu oleh Indonesia, oleh Bung Karno Mhm. tahun 51. Jadi kita dari segi itu saya melihat bahwa harapan untuk pulih lebih baik, harapan untuk meletakkan kembali fondasi pembangunan Tunisia itu sangat baik. Dan dalam 1 tahun terakhir, alhamdulillah Indonesia dijadikan salah satu contoh inspirasi bagi Tunisia untuk bangkit dari krisis ya kan. Mhm. Eh, Pertumbuhan ekonomi kita, demokrasi kita yang stabil, bahkan yang terakhir ketika kita menolak timnas Israel U20 itu mendapatkan apresiasi luar biasa dari warga Tunisia. Jadi Mhm. Indonesia di Tunisia ini dalam 1 tahun terakhir dijadikan sebagai inspirasi untuk bangkit dari krisis. Mhm. Pak Dubes, menjadi sesuatu hal yang menarik ketika warga masyarakat boleh jadi ingin tahu lebih dalam mengenai Tunisia seperti apa gitu ya. Mungkin dimulai dari kehidupan masyarakatnya, Pak Dubes. Apakah warga masyarakat Tunisia juga lebih kurang sama model kehidupannya, kemudian cara bekerjanya, atau seperti apa terkait dengan bagaimana mereka berusaha setiap hari dan seterusnya, Pak Dubes? Ya, Tunisia ini adalah peradaban besar Mhm. karena mereka itu hidup dalam tradisi melting pot ya, Mas. Saya sebut melting pot itu karena Hmm. dulu Tunisia ini adalah dari peradaban Romawi. Maka Iya. kita lihat hanya ada Elgin, Colosseum itu yang seperti di Roma. Mhm. Lalu kemudian kita melihat juga katedral di jantung kota Tunisia itu ada katedral paling besar itu pengaruh dari Katolik, juga kemudian ada dari tradisi Yahudi, ada sinagognya sampai kepada peradaban Islam, kemudian peradaban modernnya gitu. Mhm. Jadi ini adalah salah satu asimilasi dari berbagai peradaban, berbagai Hmm. kebudayaan yang kita kenal salah satu pemikir Muslimnya adalah Ibnu Khaldun. Kalau kita Mhm. jalan-jalan di Mhm. kota itu ada patung Ibnu Khaldun, adalah sosiolog Muslim yang menginspirasi dunia. Ibnu Khaldun itu punya satu teori yang sangat terkenal, al-insan madaniyun bitabai, bahwa kita ini adalah makhluk yang berbudaya, makhluk Mhm. yang beradab, bahwa sebuah masyarakat itu harus dibangun di atas kebudayaan dan keadaban publik, termasuk bagaimana bangunan politik atau kekuasaan itu harus betul-betul digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Nah, ini eh, tercermin dalam masyarakat atau warga Tunisia seperti yang saya katakan tadi. Mhm. Jadi saya pengalaman selama 1 tahun di Tunisia misalnya, bagaimana kita diterima dengan sangat luar biasa, dengan hospitality, keramah tamahan Mhm. yang luar biasa, bahkan
saya kerap diundang ke rumah-rumah warga Tunisia untuk Hmm. menikmati santapan mereka. Jadi di sini warganya betul-betul sangat terpelajar karena juga salah satu aspek yang sangat menarik dari Tunisia adalah perhatian terhadap pendidikan. Hmm. Jadi Mhm. warga Tunisia itu secara umum Mas itu rata-rata S1 terutama kalangan perempuannya. Mhm. Karena dulu kemerdekaan Tunisia ini bersamaan dengan kemerdekaan atau emansipasi kalangan perempuan. Maka kalangan perempuan itu menjadi satu kekuatan. Sekarang Perdana Menteri Tunisia itu adalah perempuan. Itu satu-satunya Mhm. di Tengah Perdana Menteri itu dari kalangan perempuan. Dan ini menunjukkan bahwa sekali lagi Tunisia merupakan salah satu potret atau contoh dari peradaban besar di dunia Islam. Mhm. Karena Mhm. juga secara geografis dekat dengan Eropa, dekat dengan Arab, dekat dengan negara-negara Afrika, maka negara seperti Tunisia ini adalah negara melting pot, sama Mhm. dengan Mhm. kita. Kita ini kan banyak agama, banyak suku, banyak bahasa, ya kan? Dan peradaban Nusantara itu adalah peradaban yang terbuka, peradaban yang inklusif. Nah, Mhm. bayangkan misalnya Mas bagaimana pendiri bangsa Tunisia namanya Habib Bourguiba. Iya. Habib Bourguiba ini tahun 51 berkunjung ke Indonesia, berjumpa dengan Presiden Soekarno, meminta Bung Karno untuk bagaimana membantu kemerdekaan. Dan kita buka kantor Tunisia di Jakarta, di Menteng, tahun 1952, dan kita negara yang pertama kali meletakkan bendera merah, benderanya Tunisia itu Mhm. di kantor. Dan mereka belum merdeka, mereka merdeka tahun 1956. Mhm. Coba bayangkan bagaimana terbukanya Iya. di bangsa Tunisia ini terbang ke Asia dan melihat Asia sebagai eh, bagaimana membangun diplomasi dengan Asia. Mhm. Dan Mhm. banyak juga kemudian Mas kita ini satu-satunya KBRI kita ini adalah untuk Tunisia ini adalah satu-satunya kedutaan besar dari negara Asia Tenggara, Mas. Jadi tidak Baik. dari negara Asia Tenggara yang lain Mhm. kedutaan Mhm. itu. Sehingga Mhm. ini luar biasa inklusivitas dua Iya, iya, negara iya, ini. iya. Dan Sebuah saya tarik keistimewaan khusus ya, Pak Dubes luar ya. biasa, Mas, Luar biasa ya. karena ini jembatan, Mas. Mhm. Mhm. Kenapa penting Tunisia ini jembatan Mhm. untuk ke Eropa, jembatan untuk ke dunia Arab, Mhm. dan jembatan ke Afrika. Jadi Mhm. ini luar biasa nih. Mhm. Inklusivitas dua negara ini merupakan salah satu contoh dan alhamdulillah dalam 1 tahun terakhir kita melakukan banyak hal untuk bagaimana Tunisia, Mhm. misalnya ada selama bulan Ramadan kurma Tunisia itu kan Iya, sangat yang paling terkenal itu Pak Dubes. ya. Jadi kita juga sebaliknya Mhm. bagaimana produk-produk Indonesia seperti furniture ya kan, Mhm. seperti kelapa sawit, seperti barang-barang kimia, kayu, ya kan, tekstil kita dan lain-lain juga dikenal di Tunisia dan bahkan menjadi jembatan untuk negara-negara yang lain. Mhm. Dan Mhm. itu yang kita lakukan bahwa mengembalikan kembali hubungan dua pendiri bangsa, Habib Bourguiba dan Bung Karno, dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk membangun diplomasi dalam berbagai bidang, terutama di bidang ekonomi, kebudayaan, dan politik. Mhm. Pak Dubes, satu hal yang menjadi ketertarikan saya ketika Pak Dubes menjelaskan tadi ya mengenai masalah asimilasi budaya yang begitu banyak beragam, bahkan dari apa Yunani, dari Eropa, kemudian dari budaya Islam dan yang lain-lainnya. Kemudian diasimilasikan dan menjadi sebuah kultur atau budaya secara internal di Tunisia yang kemudian membuat orang Tunisia rata-rata bersikap toleran, bersikap egaliter dan lain-lain. Bagaimana proses itu berlangsung, Pak Dubes? Pernah sempat bertanya-tanya kepada warga setempat? Karena memang secara by nature tadi itu saya Hmm, sebutkan itu adalah oke. masyarakat Secara yang alamiah gitu budaya. ya? By nature itu Hmm. masyarakat yang budaya. Jadi mereka terbuka terhadap kebudayaan-kebudayaan
lain ya kan. Mhm. Sehingga kemudian itu menyebabkan mereka ini tidak punya perasaan untuk apa ya menyalahkan atau Hmm. memusuhi orang lain. Jadi itu yang menarik dari Tunisia, ada keramah tamahan, Mhm. hospitality. Sama Mhm. dengan kita. Kita Mhm. kan sebagai sebuah bangsa ini dengan Pancasila ini kan kita tidak merasa ada masalah dengan agama yang berbeda dengan kita, dengan Mhm. suku Mhm. yang berbeda dengan kita, dengan mazhab yang berbeda dengan Mhm. kita. Maka persamaan tadi kenapa kita Indonesia mulai dijadikan inspirasi di Tunisia karena ada kemiripan dan Mhm. Mhm. sebaliknya saya katakan kepada mereka Tunisia juga menjadi inspirasi bagi Indonesia bagaimana membangun peradaban. Banyak hal yang saya katakan kita bisa tukar menukar ya inspirasi dalam berbagai bidang. Yang Mhm. terakhir kita sedang melobi bagaimana ada karena Tunisia sangat baik di bidang sepak bolanya. Mhm. Kita ini Mhm. Tunisia 6 kali lolos Piala Dunia dan terakhir menang terhadap Prancis Iya. dalam Piala Dunia Qatar di eh, yang lalu dan saya katakan bahwa kerjasama ini dalam banyak hal saya kira itu harus dibangun dan juga yang paling menarik adalah kebudayaannya, Mas. Mhm. Nah, apa tadi bahwa itu kantor-kantor yang paling besar di Tunisia ini adalah kantor kebudayaan yang kegiatannya selalu luar biasa hidup termasuk di bulan Ramadan ini kegiatan Mhm. Mhm. kebudayaan. Misalnya kalau kita ini di Indonesia kan apa itu tasawuf ya Iya. kita ajari sufi itu apa gitu. Ya, banyak orang kita diskusikan, tapi prakteknya seperti apa? Nah, Mhm. pada bulan Ramadan ini sufi-sufi tasawuf itu Mhm. dipraktekkan. Ada prakteknya. Kita melihat dengan nyata dan kebetulan di Tunisia ini adalah salah satu tempat lahirnya tarekat besar Iya. yaitu tarekat Syadiliyah. Pernah mendengar namanya Imam Abdul Hasan Asy-Syadili Iya. tidak jauh Iya. dari di sini sekitar 10-15 menit itu lahirnya salah satu tarekat besar di sini. Kalau dalam tradisi orang-orang NU pasti kenal ini, Mhm. namanya Hizib itu. Hizib Bahar, kan Hizib Nasr, Mhm. Hizib Kabir itu kan dikenal. Itu lahirnya di Tunisia dan tasawuf itu Mas menjadi kebudayaan dari masyarakat Tunisia dan gedung-gedung terbesar di Tunisia itu adalah gedung kebudayaan dan itu ada di setiap daerah. Sehingga pada malam Ramadan ini disebut bulan Ramadan di Indonesia ini adalah bulan kebudayaan, kebudayaan tasawuf. Bagaimana orang mengekspresi saya setelah sholat tarawih di salah satu masjid terbesar di sini, masjid yang bersejarah namanya Mhm. Masjid Zaid. Itu langsung ada semacam musik sholawat Iya. yang itu melibatkan rakyat. Kalau kita kan cuma di radio-radio kalau Mhm. wah Mhm. ini kalau udah datang sholawat berarti datang Ramadan kira-kira Iya. begitu. Radio di TV tapi itu sholawat di kafe-kafe Mas. Di Masya Allah. kafe-kafe dan itu Luar biasa bisa ya, Pak Dubes ya. puluhan ribu kafe Mas. Mereka Hmm. bersolawat di Mhm. kafe. Mhm. Menurut saya inilah tasawuf yang kalau dalam Buya Hamka dulu disebut dengan tasawuf modern, ini adalah tasawuf kekinian gitu. Jadi bagaimana Mhm. tasawuf itu mewarnai dan menjadi kebudayaan dari masyarakat Tunisia. Menurut saya Mhm. menarik sekali dan saya bersolawat itu selesai tarawih itu jam 10 malam. Karena Mhm. di sini di NU ya rata-rata 23 rakaat. Dalam Iya. 23 rakaat itu dan 1 juz ya. Tarawihnya di sini itu 2 jam, 2,5 jam Mas. Jadi Wah, panjang menikmati kan. sekali ya. 2,5 jam dan saya Mhm. sangat menikmati karena bacanya Mhm. bagus, tempatnya Mhm. bersejarah di Zaituna. Saya selesai itu langsung mengikuti bagaimana sholawat Nabi itu didendangkan Mhm. di kafe-kafe yang tidak jauh dari masjid. Jadi di sini tuh ada kawasan namanya Masjid Zaituna disebut Mhm. dengan Madinah Al-Atiqah, kota kota tua kalau dalam bahasa kita. Itu ada masjid langsung keluar pasar, Mas. Hmm. Pasar dan itu usianya udah 13 abad. Bagus sekali Luar biasa pasarnya. ya. Ramai. Ratusan ribu orang setiap malam selama bulan Ramadan dan ada kafe-kafe. Di kafe-kafe itulah kemudian selawat Nabi itu didendangkan.
Itu kan luar Saya merinding nih biasa. Pak Dubes dengarnya ya. Luar biasa ketika bulan suci Ramadan datang, kemudian masyarakat menyambut dengan luar biasa, penuh dengan sukacita, sekaligus juga mendendangkan begitu banyak salawat kepada Rasulullah dan seterusnya, sehingga semuanya sepertinya welcome dan menikmati sekali ya Pak Dubes ya, kalau dari cerita Pak Dubes tadi. Iya, saya pengen bikin pesantren. Mudah-mudahan ini setelah purna tugas Mhm. ingin niru model Tunisia ini, Mas. Pesantren. Mhm. Kalau di kita kan pesantren itu Iya. secara umum hanya pendidikan, tetapi tidak membentuk pasarnya, Mas. Kafe, Hmm. pasar, itu kan peradaban gitu loh. Iya. Berbudaya berarti ekonominya, spiritualnya, juga apa kebudayaannya dibangun. Bahkan tidak jauh dari masjid itu ada kawasan pemerintahan yaitu kantor Perdana Menteri Tunisia dan Mhm. kantor Mhm. wali kota. Saya menarik juga ini tradisi seperti ini dan apa kalau kita bandingkan ya Mas ya, saya tadi menceritakan krisis setelah COVID Iya. dan perang Ukraina itu. Tapi karena kebudayaannya kuat, Mas, maka eh, daya tahan, ya, daya survive dari warga Tunisia itu luar Luar biasa. biasa ya. Mhm. Luar biasa. Termasuk sholat tarawih 2,5 jam itu. Kalau di kita Iya. kan mana ada, kosong itu. Sudah pada Nah, ngeluh boleh jadi iya dia saya karena pada menikmati. Saya menikmati sekali karena hmm, bacaan, hmm. karena saya alhamdulillah bisa bahasa Arab sehingga seperti Mhm. saya eh, mendengarkan Al-Quran dan memahaminya dengan lantunan yang sangat indah. Mhm. Pak Dubes, tadi juga disebutkan juga bahwa masyarakat apa negara Tunisia ini secara umum tidak apa namanya tidak bisa menghasilkan bahan pangan sendiri ya kalau tidak keliru saya tadi sebut menyimaknya. Nah, sejauh ini apa sebenarnya menjadi komoditas di Tunisia yang bisa menjadi sumber pendapatan negara di sana, Pak Dubes? Ya, negara ini kan disebut dengan Tunis Al-Khadra, Mhm. adalah kawasan Katulistiwa, Mhm. sama dengan kita adalah Green Tropis Tunisia, berarti dan ya, Pak Dubes ya, iklimnya ya. eh, Hmm. ini kawasan hijau Mas sebenarnya. Hmm. Memang apa dulu eksportir gandum negara ini. Hmm. Dan saya sudah melihat langsung, karena ada WNI kita di daerah Janduba, saya datang, ini kawasan juga hijau sekali Mas. Ada WNI Hmm. kita. Alhamdulillah dalam selama setahun ini saya sudah kunjungin semua WNI kita. Saya suka belusuan lah. Jadi saya kawasan hijau sekali. Dulu Mhm. mereka eksportir, cuman kan tidak tahu tiba-tiba karena impor tuh lebih mudah, lalu dan lebih praktis Lebih praktis, lagi. mungkin lebih ekonomis juga barangkali Pak Dubes ya, karena Ekonomi, biayanya lebih karena kecil kan boleh. Hmm. betul jaraknya kan tidak jauh antara Eropa dengan sini, Mhm. sehingga Mhm. mereka tiba-tiba terjadi perang. Nah Mhm. sekarang mulai mereka menanam kembali gandum. Saya melihat itu apa gandum itu, lalu Mhm. kemudian buah-buahannya enak di sini, eksportir buah-buahan, lalu Iya. kemudian juga apa ikan-ikannya Mas, karena ini kan Mediterania, Mas. Hmm. Ikan-ikan enak. Mereka juga ekspor ke Eropa, mereka punya fosfat, itu produk untuk pupuk. Lalu yang paling penting adalah di sini adalah sumber daya manusianya, karena tadi Mhm. pendidikan sangat bagus, juga jumlah penduduknya tidak terlalu banyak ya. Populasinya Sekitar berapa Pak Dubes? Penduduknya? 12 juta. Oh, 12 juta. 12 Waduh, juta. seperberapa Indonesia itu ya. Mereka kalau dengar jumlah warga kita Kaget ya. 282 juta kaget sekali. Kata mereka bagaimana makannya? Bagaimana ya, ya Allah yang ngatur gitu. Iya, Tapi iya, iya, iya. kita apa menjamin gitu dan negara memfasilitasi seluruh kebutuhan-kebutuhan warganya. Dan sekarang memang Tunisia sedang rebound, tadi saya katakan Mhm. sedang bangkit, menata berbagai aspek, terutama dari aspek pertanian, ya kan. Apa UMKM-nya juga sangat bagus di sini. UMKM-nya diekspor ke mana, ke Eropa dan Amerika. Juga di sini juga tadi Mas penghasil ikan-ikan ya, kepiting Mhm. Tunisia termasuk kepiting yang terbaik, dan saya sudah Menikmati Pak menikmati. ya. Ya saya ikut melaut bersama warga Tunisia. Oh. Ya saya datang ke sebuah pulau namanya Kerkena. Saya diundang. Saya ini kan orang Madura juga, anak Hmm. nelayan, anak pelaut. Jadi saya senang sekali ketika diundang ke Kerkena. Saya juga melaut.
sama warga Tunisia. Saya juga masak di atas perahu gitu. Jadi senang sekali lah menikmati. Benar-benar menikmati suasana Tunisia ya, Pak Dubes ya. Kita kan negara maritim, Aha. Tunisia juga negara maritim. Saya juga berpikir bagaimana diplomasi dalam konteks maritim ini, bagaimana tukar menukar teknologi di bidang maritim. Ya kan. Indonesia ini eksportir kepiting ke dunia, ya, ke Jepang, ke Eropa, Iya. lalu kemudian mereka juga produsen ini Mas minyak zaitun Oh, nomor satu di dunia. olive oil ya, Pak Dubes ya. Olive oil. Jadi olive oil. Maka olive oil ini kan di Indonesia mulai ada kesadaran olive oil terutama Iya. untuk Kesehatan apa ya. Masak-memasak kesehatan, juga. masakan gitu. Iya. Kami tiap hari karena di sini kota banyak sekali olive oil ya, minyak zaitunnya. Minyak zaitun nomor satu di dunia gitu dan saya minta ke mereka supaya mereka menembus pasar Indonesia. Asia, pasar Asia dan Indonesia karena selama ini kan yang diimpor minyak zaitun dari Indonesia itu dari Italia dan Spanyol, Iya. yang itu barang dari Tunisia sebenarnya Mas. Malah jadi memperpanjang distribusi ya. Jadi Dan itu kan mahal. Iya. Saya bilang kalau itu bisa langsung, nanti harganya bisa bisa lebih lebih murah. murah, betul. Tadi kurma Mas, kurma kan Ya, mereka kurma emang Tunisia yang paling terkenal di Indonesia itu. Luar biasa andalan lezat. kurma Indonesia di Indonesia kurma yang terbesar gitu. Pak Dubes, sempat dikabarkan bahwa tanggal 14 Maret lalu Pak Dubes telah bertemu dengan Menteri Luar Negeri Tunisia ya, Pak Nabil Amar untuk membahas realisasi sejumlah kerjasama yang sedang berlangsung. Bagaimana progresnya, Pak Dubes? Ya mudah-mudahan ya, ini alhamdulillah ya, puji Tuhan bahwa kita alhamdulillah lah dikenal baik sekarang. Kalau orang Tunisia ini sangat senang sama Tunisia, sama Indonesia. Waktu saya datang, ekspor kita itu nomor 52. Oh, Kalah dari Korea, Jepang, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Alhamdulillah setahun Mas, ekspor kita ini nomor 25. Saya balik wah, aja. luar biasa ya. Nomor 52 Lompat. kita jauh sekarang di atas Malaysia, Thailand dan ini, dan alhamdulillah juga kita di atas Jepang dan Korea loh Mas. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ketika saya jelaskan Indonesia membantu merdeka, itu orang pengusaha-pengusaha sejak tahun inilah, pertama sejak saya sudah berjumpa 50 pengusaha dan mereka yang ingin ketemu saya Mas. Kami ingin beli semua produk Indonesia. Wah. Jadi cuman ada satu tantangan yang kita hadapi yaitu potential trade agreement, ya, kerjasama kawasan dagangnya ya, Indonesia dan Tunisia yang baik. sudah kita mulai tahun 2018. Ya kita kan juga paham Mas, negara-negara Eropa ini kan tidak mau kita masuk ke pasar Tunisia. Iya. Mereka yang menguasai Jadi kami semacam pemahaman. potensial ancaman buat mereka barangkali, Pak Dubes ya. Cuman kan saya ini kan orang Madura dari PDI Perjuangan kan, kita diajarkan tidak menyerah. Wong tahun lalu ekspor nomor 52 jadi 25 kita Iya, balik. luar biasa Pak Dubes. Ya, buah tangan dingin Pak Dubes ini. Jadi lompat posisinya ya Indonesia ya. Pak Dubes, tapi mohon maaf Pak Dubes, saya boleh minta waktu barang 1-2 menit untuk tanda jeda waktu Pak Dubes ya. Nanti kita boleh sambung lagi ya. Hanya 1 menit saja mungkin insya Allah. El Shinta News and Talk. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. El Shinta News and Talk. Baik pendengar, kami lanjutkan kembali bincang-bincang kami bersama dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Tunisia, Bapak Zuhairi Misrawi. Pak Dubes, lanjut lagi ya Pak Dubes ya. Sudah pukul 19 di Indonesia Pak Dubes. Iya, selamat berbuka puasa ini. Terima kasih Pak Dubes, sudah 1 jam yang lalu. Jadi Mas, saya cerita tadi itu, maka kita sekarang ini kalau preferential trade agreement ini ditandatangani dan itu yang pertama di dunia.
pertama kan ini program Presiden Jokowi untuk meningkatkan volume perdagangan kita. Nah ini Mas, kalau kita dibuka, wah kita bisa minimal nomor 10, Oh. bisa 5 gitu. Jadi dan setelah kemarin saya ketemu Perdana Menteri, ketemu Menteri Luar Negeri, ke Menteri Perdagangan, ini saya lumayan banyak menteri yang ngefans sama saya. Luar biasa, Pak Dubes. Mudah-mudahan saya ini generasi optimis. Kalau karena sepertinya kan susah sekali Indonesia itu. Ternyata enggak. Kita ini banyak punya cara, ya, punya jalan ya untuk diplomasi. Mudah-mudahan tahun ini tidak lama karena Perdana Menteri mengatakan saya berjanji tidak lama akan kita tanda tangani. Kalau ini tanda tangani ini luar biasa. Yang kedua, kita ingin ada jalan Soekarno Mas, di Indonesia ya. Dan juga di Jakarta ada jalan Habib Bourguiba. Ini kan penting ya. Untuk mengingatkan bahwa dulu jasa Bung Karno itu besar. Wong di sini ada jalan Lenin, ada jalan Mahatma Gandhi. Saya bilang ke warga Tunisia, saya khawatir didatangi oleh Habib Bourguiba, pendiri bangsa mereka. Kenapa anak-anak saya ini lupa sama jasa sahabat saya namanya, kalau di sini Ahmad Soekarno. Saya akan bikin patung Soekarno, Taman Soekarno begitu di Tunisia ini. Lalu juga ada kemudahan dalam bentuk visa karena dari Tunisia ke Indonesia kan tanpa visa, visa on arrival. Lagi juga ke Tunisia sehingga sudah visa on arrival ya, Pak Dubes ya? Ya Tunisia ke Indonesia. Oke. Kalau dari Indonesia ke sana belum ya, Pak Dubes ya? Belum, kami sedang berusaha. Karena belakangan mulai banyak Mas orang-orang wisatawan Indonesia ke Tunisia dan mereka sangat senang menikmati karena Balinya Timur Tengah. Seru ini Pak Dubes. Tapi gini, secara umum jumlah wisatawan Indonesia per tahun kira-kira berapa Pak Dubes yang ke Tunisia? Dari Tunisia, Mas, kalau sampai percaya dari Tunisia ke Indonesia ini jauh sekali perjalanan sekitar 15 jam pesawat itu sebelum COVID 10.000 Mas. Sebelum COVID 10.000. Oke. 10.000. Jadi artinya sekarang, ini orang-orang sudah banyak pengen berangkat, ingin ke Bali terutama ya. Itu kalau di jalan-jalan itu kenalnya Bali ya Indonesia itu kan mereka wisatanya ke Bali. Cuman persoalannya kan harga tiket pesawat setelah COVID ini kan juga gila-gilaan. Iya, luar biasa memang. Tidak mudah. Saya kira tidak hanya Tunisia, negara-negara yang lain juga mengalami hal yang sama. Kenapa jumlah wisatawan mancanegara tidak begitu besar? Karena harga tiket ini masih mahal. Setelah COVID, mereka semua maskapai sama seperti Garuda mengalami restrukturisasi kan. Iya. Pak Dubes, tadi sempat disampaikan juga ya Pak Dubes ya, bahwa kita sudah menjalin kerjasama, bahkan posisi kita naik dari 52 ke 25, kebalik tuh ya, dari 52 ke 25. Boleh diceritakan Pak Dubes? 10 juta US dollar Mas tahun lalu. Oh, oke. Bisa diceritakan Pak Dubes, itu apa sebenarnya, komoditas apa yang berhasil masuk ke Tunisia dan kita bisa benar-benar melompat posisinya dari 50-an ke 20-an? Ya, ini yang pertama itu kan CPO, Mas. Kelapa CPO, sawit. Permintaannya besar di sini, bahkan pasarnya hampir 100% dari Indonesia kok. Yang kedua, furniture, Mas. Kalau sampean lihat di hotel-hotel bintang 5, di rumah-rumah elit di sini furniture Indonesia mahal sekali. Dan di tengah COVID ini, itu masih orang datang membeli karena harga biaya transportasinya mahal kan, itu besar sekali. Bahan-bahannya di perbankan itu dari Indonesia semua. Lalu juga ada tekstil, kita ingin masukkan batik ya kan, lalu kemudian kita ingin coba kopi lagi yang besar. Tetapi ini juga mobil, ada permintaan mobil. Ada langsung mau beli mobil dari Indonesia juga. Karena juga ekspor mobil kita mengalami peningkatan. Juga saya lihat datanya juga ada buah-buahan banyak sekali, ada sepatu ya kan, ada barang-barang yang ekspor, ada permintaan briket, sekarang ada coba mainan anak-anak ke Tunisia. Sekarang mereka itu asalkan dari Indonesia mereka ingin beli Mas. Saya udah para pengusaha itu udah mau minta ketemu dengan saya karena tadi itu Indonesia itu sahabat, dan ini mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan oleh duta besar setelah saya, bagaimana fondasi-fondasi yang setelah saya bangun. Karena pas saya datang ke Tunisia ini kan saya kaget Mas,
Ekspor nomor 52 itu. Kok bisa itu negara-negara? Kenapa? Maka kemudian saya mengambil langkah-langkah menghidupkan memori nostalgia sejarah dan mengenalkan Indonesia secara lebih proper, baik. Saya sehari itu sekarang semua media di Tunisia ini, media radio terbesarnya juga senang ngundang saya karena lucu. Pak, itu muda gitu, dan mulai mengenalkan Indonesia itu rupanya Mas membangkitkan kesadaran sejarah kembali. Jadi kalau membangun kembali hubungan psikologis gitu ya, Pak Dubes ya. kunjungan Bung Karno terbesar itu di Tunisia, Mas. Jadi tahun 60 ketika Bung Karno berkunjung ke Indonesia itu disambut 100.000 orang. Mereka menyambut sejak dari bandara hingga ke di mana Bung Karno itu menginap, Mas. Jadi itu sejarah, dan kemudian sejak saya datang saya pasang foto-foto Bung Karno dengan Habib Bourguiba di Kedutaan Besar beliau Indonesia, dan saya mulai mengenalkan Indonesia itu seperti apa, termasuk juga budaya Islamnya, demokrasinya, makanannya, tariannya, dagu dangdut dan lain-lain. Pokoknya dangdut juga diekspor ya, Pak Dubes ya. Itu sampai ada sekarang orang Tunisia itu bilang Indonesia fi qulubina, Indonesia di hati kami. Wah, alhamdulillah. Saya kalau jalan-jalan Mas saya setelah ini langsung ngisi di televisi Tunisia. Setelah dengan LSMTA ini. Jadi saya kalau jalan-jalan di tengah-tengah kota itu mereka Indonesia mahlah, Indonesia baik sekali. Karena ya potongannya kan saya kan nggak ada potongan besar Mas. Saya ini wong Maduro. Wong Maduro. Di perjuangan. Pak Dubes, saya boleh minta waktu lagi Pak Dubes untuk menyampaikan tanda waktu Isya di Indonesia, Pak Dubes. Sesaat lagi nanti kita sambung lagi ya Pak Dubes ya. Silakan. Ya, terima kasih. El Shinta News and Talk. Dipersembahkan oleh Semua ada di Indomaret, mudah dan hemat. Waktu sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya telah tiba. Semua ada di Indomaret, mudah dan hemat. El Shinta News and Talk. Pendengar, kembali masih bersama saya Don Wijaya dalam perbincangan dengan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Tunisia, Bapak Zuhairi Misrawi, yang masih ada di ujung sana ya. Pak Dubes masih bersama kami ya Pak Dubes ya? Masih. Saya tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Dubes terakhir ya, bahkan sampai budaya, seni dan budaya pun diperkenalkan ke warga masyarakat Tunisia. Sejauh ini seperti apa sambutan dari mereka Pak Dubes? Ya, karena kan masyarakat sini kan merasa berbudaya ya. Kebudayaan itu hidup dan mendapatkan ruang luar biasa di Tunisia ini. Maka tari-tarian kita itu disenengin oleh mereka. Bahwa itu menunjukkan kebudayaan, baju-baju tradisional kita juga ya kan, makanan kita kan kita juga makanan ini menjadi infrastruktur diplomasi yang sangat luar biasa. Ya, rendang, sate, nasi goreng, bakso, soto, opor ya kan, dan itu selalu menjadi bahasa mereka. Kalau Indonesia datang mereka udah nyerbu masakannya. Masuk, iya itu sangat dikenal. Misalnya kan itu kita pernah berpikir, dan kita sedang berproses membuka restoran Indonesia di Indonesia juga. Pak Dubes, di kantor kedutaan besar sendiri kadang-kadang suka mengadakan acara ini, jamuan makan atau seperti apa supaya memperkenalkan kuliner kita kepada warga masyarakat sana? Kadang-kadang sering. Oh sering? Wah luar biasa ya. Menunya apa saja Pak Dubes?
Kita baru ketemu apa bukan karena sekarang ini kita sudah jadi alhamdulillah lah ya, primadona di sini. Kemarin ada 60 pengusaha muda minta datang ke Wisma Duta Besar tempat tinggal kami sekarang. Ya, kami juga datang, kami kenalkan tarian, lagu dangdut, kemudian kuliner Indonesia. Lalu kemudian ada apa sastrawan-sastrawan juga di kami undang, kami kasih. Kemudian para profesor-profesor kami undang, kenalin grup apa kuliner, agen travel yang membantu wisatawan ke Bali kita undang, kita kenalkan tari-tarian, lagu-lagu dan kuliner. Lalu kemudian kita kenalkan juga musik-musik tradisional, termasuk musik-musik Islami, religi itu Marawish, Qasidahan gitu kan. Kita kenalkan juga banyak event Mas. Ini Banyak event ya. event berhenti di Kedutaan Besar Republik Indonesia sejak zaman saya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak Dubes ya. Ya, anggaran KBRI Tunisia ini anggaran terkecil, tapi insya Allah dari segi kegiatan ini terbanyak ini kita ini. Berarti optimal lah intinya anggaran walaupun kecil tapi hasilnya ada gitu ya Pak Dubes ya. Akan aktivis itu. Ya Pak Dubes, Jumlah. itu kan tadi sempat diceritakan mengenai apa ya, pengenalan budaya, seni budaya Indonesia ke warga masyarakat di Tunisia. Nah, kalau dari sisi ekonominya seperti apa Pak Dubes? Terkait mungkin dengan produk atau mungkin dengan ya hal-hal yang terkait dengan apa ya, hasil-hasil bumi atau UMKM Indonesia barangkali yang bisa diperkenalkan di sana. Ya ini memang harus berpikir kita membuka semacam Alfamart atau Indonesia Mart. Kita buka, karena kalau kita tidak buka loketnya ini, kita tidak bisa memasukkan UMKM. Karena Oke. khas Indonesia kan. Iya, iya, Walaupun iya. kemarin saya juga sudah bertemu dengan Carrefour. Carrefour ini juga besar sekali di sini, hampir setiap kota itu ada. Kita ingin mencoba memasukkan barang-barang Carrefour. Tapi mimpi saya itu, saya sudah berbicara dengan pengusaha-pengusaha minimarket di Indonesia ini supaya membuka kayak Indonesia Mart sehingga produk-produk bisa masuk karena potensinya sangat besar sekali, Mas. Potensinya sangat besar untuk dibuka di sini, terutama kopi tadi itu, teh, beras juga. Nah, itu bisa lebih agresif dimasukkan di sini yang paling terkenal tuh Indomie, Mas. Oh iya, di Afrika memang Indomie itu Indomie luar terkenal biasa. Indomie mau buka pabrik juga di sini. Oh, oke. Ya, tapi banyak orang tidak tahu, orang Tunisia, bahwa Indomie itu adalah Indonesia. Seperti ini Indonesia mie gitu. Disangkanya dari Korea Selatan atau dari Jepang. Nah, akhirnya kami pasang itu banner Indomie di Kedutaan Besar. Lalu kemudian setiap kegiatan kami ada promosi Indominya, dan kami juga mengenalkan bagaimana cara masak Indomie. Artinya peluang-peluang UMKM sangat besar, tetapi memang harus dibuka tokonya, Mas. Iya, iya, iya. Supaya Dibuka bisa toko. apa ya? Supaya saya bisa langsung menggait masyarakat sana ya, Pak Dubes ya. Betul. Itu termasuk pengalaman dari Filipina kan. Di Filipina sekarang kan Alfamart kita ada 1.000 lebih sekarang, Iya. 1.200 atau 300. Dan otomatis UMKM ya langsung ikut karena ya itulah bahan-bahan yang pokok ya kan. Peluangnya sangat besar, tapi memang setelah COVID tadi harga transportasinya kan mahal. Luar biasa ya kan. memang, betul. Harga kontainernya gitu. Jadi ya kita juga bersabar menunggu ya sampai situasi pulih setelah COVID ini. Dan mimpi saya, karena ini saya punya fokus dalam melaksanakan tadi itu, fokus dalam ekonomi, fokus dalam diplomasi kebudayaan, fokus dalam diplomasi pendidikan, diplomasi politik gitu. Jadi kerja yang fokus ini seperti amanat dari Presiden Jokowi ini, dan memang dahsyat dampaknya. Tadi itu ekspor kita surplus sangat jauh. Iya, kan? iya. Tahun lalu itu naik sekitar 70 juta US dollar. Alhamdulillah, dan kita terus berproses. Potensinya seperti apa, Mas? Karena negara ini dekat dengan Eropa, dengan Afrika. Bisa menjadi Itu- jalur distribusi juga ya lewat Tunisia ya. Distribusi. Iya. Jadi
Jadi kita harus melihat peluang-peluang, Mhm. peluang-peluang di mana kita bisa meningkatkan volume perdagangan kita melalui Tunisia. Sebaliknya, kita ingin produk-produk Tunisia itu, karena kedutaan Tunisia juga berada di Jakarta yang Iya. juga membawa Asia Tenggara itu, kita juga ingin produk-produk Tunisia ini juga tersebar di pasar Asia Tenggara yang Mhm. pasar 730 juta. Pasar Indonesia saja sudah sangat besar. Iya. Seperti kurma tadi, seperti minyak zaitun, seperti fosfat, dan lain-lain gitu. Nah, UMKM Tunisia sangat bagus UMKM-nya, Mas. Hmm. Bayangan saya ini, mimpi saya itu ada kerjasama Indonesia dengan Tunisia, menembus pasar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Itu kerjasama, saya bilang. Kalau Iya, kita kerjasama, produk-produk UMKM kita itu juga bisa menembus pasar Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Melalui Tunisia ya, Pak Dubes ya. Betul, UMKM Tunisia Mhm. itu bisa menembus pasar Asia Tenggara dan Asia. Mhm. Saya katakan, bagaimana mungkin sekarang sudah terjadi, Mas? Hmm. Desainer terbaik Tunisia ini sudah membuka pabrik-pabrik desainer furniture di Indonesia, Mas. Hmm. Yang mereka itu produk-produknya diekspor ke Eropa juga, Mas. Sudah terjadi Berarti sudah sana. di custom di Indonesia begitu ya, Pak Dubes ya? Betul, Mhm. betul. Baik. Desainer dari situ. Misalnya produk furniture kita, Mas. Hmm. Bahannya sama, tapi hasilnya beda. Hmm. Karena pengusaha-pengusaha teman-teman saya sangat dekat dengan pengusaha sekarang ini. Mhm. Pengusaha Tunisia, misalnya produk-produk furniture-nya itu didesain di sini, Mas. Hmm. Itu Iya. tikar misalnya, tikar bambu itu kan murah sekali Iya, produk-produk. Di sini mahal sekali karena didesain menjadi desain yang mahal. Saya perlihat tikar tikar kita itu harganya $6.000. Ada yang Wow. beli, Mas. $6.000 Pak. Iya. Luar biasa. Dan memang, nah sekarang ini memang kecerdasan, Mas. Inovasi. Inovasinya ya. Iya. Penting sekali, Mas. Bagaimana agar UMKM itu didampingi oleh desainer-desainer besar. Ya, kita tahulah produk-produk yang mahal, Prada, Louis Vuitton, Itu karena Milan. brand image-nya sudah terlanjur bagus ya, Pak Dubes ya, sehingga yang mungkin mendesain orang-orang AC Milan dan orang-orang Milan dan orang-orang Paris kan. iya, iya. Yang buat orang-orang kita, made in Indonesia gitu. Tapi karena desainernya mahal, Iya, jadinya ikut harganya mahal. Iya, iya, betul juga. kolaborasi Mhm. desainer ini, Mas. Mhm. Ini Baik. kalau kita jembatani, itu akan membantu UMKM kita dan kita naik kelas. Barang-barang mahal. Kita ini kan selama ini ya banyak sekali sekarang itu yang orang flexing lah. Flexing gitu. Pamer kekayaan Iya. gitu. Ya, itu kan orang nggak tahu Hmm. belinya ini Milan, belinya di Paris, dibuatnya di Indonesia Iya, kok. iya. Dengan produk-produk terbatas. Nah, kalau kita ada kerjasama, Mas, di bidang fashion, Muslim fashion, ya kan, mah fashion sekarang ini, Mas, dan lain-lain, wah kita bisa menembus menguasai pasar Timur Tengah. Iya. Insya Allah Itu pasti yang bisa itu. yang sedang saya bangun, kerjasama kolaborasi antara para desainer. Pak Dubes, satu hal yang saya masih penasaran dengan warga negara Indonesia yang ada di Tunisia sampai dengan hari ini, kira-kira ada berapa jumlahnya di sana, Pak Dubes? Sekarang WNI kita ini sekitar 230-an ya. 230-an, sebagian besar mahasiswa kita di Universitas Zaytuna, terus kemudian keluarga staf KBRI, kemudian ada WNI yang nikah berkeluarga dengan warga Tunisia. Oke. Jumlahnya tidak banyak dan semuanya dalam kondisi baik. Saya selalu berusaha. Ya, insya Allah tahun 2024 kita segera melaksanakan pemilu ya, Pak Dubes ya. Sejauh ini preparationnya atau persiapannya seperti apa, Pak Dubes? Ya baik-baik saja lah, Mas. Kan Aman, kita ya? ini kita setelah reformasi ini kan demokrasi kita ya alhamdulillah ya gaduh ya kan, rame ya, tapi kita sudah mulai dewasa Iya, dalam berdemokrasi. iya, betul. Dan di sini juga ada mayem,
menyambut demokrasi, ya kan. Yang ini pesta biasa saja, Iya. pesta 5 tahunan. Dan sifatnya sukacita ya harusnya ya Pak Dubes ya. Siapa yang dipilih oleh rakyat, Mhm. siapa yang dipilih oleh rakyat, ya kita hormati, dan tugas kita adalah membangun Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat, adil dan makmur. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan segera terlaksana. Pak Dubes, satu hal yang mungkin mau disampaikan kepada warga negara Indonesia, boleh jadi ada hal-hal yang mau diceritakan, silakan Pak Dubes. Ya, kita ini negara besar ya. Indonesia sedang dilihat sebagai salah satu kekuatan baru di dunia. Hmm, Kalau saya bicara Pancasila itu mereka terkagum-kagum. Saya ingin nanti sebelum purna tugas saya ingin bikin konferensi besar tentang Pancasila ini, karena ini kalau kita kan selama ini pernah mendengar, kita terkagum-kagum dengan ideologi yang datang dari Timur Tengah ini. Nah sekarang ini pada kenyataannya orang-orang Tunisia dan Timur Tengah sangat kagum dengan Pancasila. Ini yang sedang kita dorong, dan kita ini apapun lah yang terjadi ya di tanah air ya. Kalau saya dari perspektif sebagai duta besar yang mendapatkan tugas dari negara untuk menjadi perwakilan Republik Indonesia di Tunisia, kita ini mulai dihormati oleh dunia. Ya, sahabat saya, para duta besar itu sangat menghormati Indonesia, sangat terkagum-kagum dengan Indonesia. Maka mari kita bersatu, mari kita bekerja, mari kita membangun negeri ini, dan kita menyumbangkan gagasan, menyumbangkan produk-produk kita kepada dunia, dan terus berperan. Jadi persatuan, gotong royong, kebersamaan, kita ini negara besar. Dan saya semakin yakin kita negara besar. Saya sebagai generasi muda ya, masih muda sekarang, dan kita bisa menginspirasi dunia. Tetapi di sisi lain kita juga bisa belajar dari dunia. Kita bisa belajar, saya misalnya belajar dari Tunisia, sudah mulai nggak sabar ingin meniru hal-hal yang positif dari Tunisia kembali ke Indonesia ini. Jadi Baik. saling belajar dan bertukar ilmu ya Pak Dubes ya. dan terus yakin bahwa Indonesia adalah negara besar yang kata Bung Karno adalah Indonesia rahmat Tuhan di muka bumi. Terima kasih. Amin. Salam hormat dari kami, kurang Iya. lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi. Interaksi Dubes RI.